Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Suara Gembala kali ini. Saudara, ada satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama, yaitu peristiwa pendaftaran dan hukuman, itu pada zaman Daud, saudara. Saya akan bacakan dari 1 Tawarikh 21, ayat yang pertama mulai, judulnya pendaftaran dan hukuman. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, kalau saudara adalah pembaca Alkitab yang teliti, pasti saudara akan bertanya berkait dengan kisah yang sama dari versi Samuel, saudara, dalam 2 Samuel 24. Kalau 2 Samuel 24 dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya, Tuhan marah karena apa? Karena Israel nggak benar begitu ya. Karena Israel nggak benar, dan kemarahan Tuhan itu nanti kita lihat sampai ada penghukuman. Tetapi yang membuat para pembaca terganjal, hatinya tidak enak, karena dalam kalimat berikut dikatakan 2 Samuel 24 ayat 1, saudara. Ia menghasut Daud melawan mereka. Gitu ya. Jadi yang menghasut Daud itu adalah Tuhan, itu dalam 2 Samuel 24. Tetapi kalau kita lihat dalam 1 Tawarikh 21, yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel adalah iblis. Lah yang benar mana, saudara? Menurut saya dua-dua ini harus dijadikan pedoman. Kalau Allah murka, Tuhan murka, iya, Tuhan murka, makanya ada penghukuman, ya kan? Kemudian yang membujuk itu siapa gitu ya? Yang membujuk Daud itu siapa? Ya menurut saya ia di situ sudah berubah di dalam 2 Samuel tadi itu sudah berubah. Ia di situ adalah menunjuk pada iblis. Iblis membujuk Daud gitu ya. Nah, tapi itu bukan tema bahasan saya. Yang menjadi tema pembahasan pada kali ini, mengapa kok Tuhan menghukum Daud, atau dengan kata lain menghukum bangsa Israel, padahal kan kesalahan Daud itu kalau menurut logika kita sepertinya cuma ngitung ya. Salahnya apa? Ada yang menafsirkan, wah itu kesombongan gitu ya. Nanti kita lihat, saudara, kita lihat. Nanti kita sampai ke sana ya. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab, Yoab itu panglimanya, dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 3, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan seterusnya, saudaraku ya. Nanti kalau saudara baca lebih lanjut, Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Jadi Yoab pun berhenti gitu ya ketika dia sudah menghitung
mau memasukkan Lewi dan Benyamin ini sudah males dia, ini keji. Nah, kejinya itu di mana, saudara? Dan ternyata memang benar. Kemudian nanti ada datang pelihat, seorang pelihat itu nabi, saudaraku ya, yang bernama Gad. Dia mendatangi Daud dan kemudian Daud disuruh milih. Ini kita lihat ya, ayat 11. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. Ayat 12, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari, ini paling singkat, pedang Tuhan. Jadi bukan pedang lawanmu, tapi pedangku, kata Tuhan ya. Yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Itu kata pelihat yang bernama Gad. Jadi betul-betul ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Daud. Yoab juga sudah memperingatkan, tapi Yoab sebagai panglima dia taat ya, tetap dilaksanakan sampai akhirnya perhitungan itu berhenti tanpa suku Lewi dan suku Benyamin. Nah, kemudian sang pelihat datang dan menyampaikan pesan Tuhan. Disuruh milih, ya Daud susah, saudaraku, karena dia ya ngerti bahwa Tuhan murka gitu. Akhirnya dia milih, sudahlah pokoknya aku jatuh ke tangan Tuhan, jangan jatuh ke tangan musuhku, para lawanku. Sudah itu saja, karena besar kasih sayangnya. Cuman itu aja, saudara. Jadi Daud akhirnya ya sudah, saking stresnya dia, pokoknya aku jatuh ke tangan Tuhan. Mau diapa ini terserah, begitu kira-kira ya, saudara. Nah, banyak penafsir, ada yang mengatakan di sini Daud bersombong ria gitu ya, congkak, dia merasa kuat, merasa hebat, kemudian ayo hitung berapa sih kekuatan dari rakyatku ini seberapa. Itu kesombongan Daud, itu ada benarnya. Makanya kan dikatakan Yoab berkata, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Jadi sudahlah, biar Tuhan yang memperbanyak jumlah rakyat kita ini. Tapi kenapa kok Tuanku Raja ini kok sampai menuntut hal itu? Mengapa Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jawabnya apa, saudara? Jawabnya harus dari Alkitab juga. Nah, kali ini saya mau ngajak saudara untuk melihat bagian dari firman Tuhan yang lain, yang membuat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melakukan perhitungan dan pendaftaran itu kekejian di mata Tuhan. Itu sebuah kesalahan. Dan menghasilkan apa, saudara? Penghukuman. Nah, kita lihat nanti penghukumannya kan sampar. Nah, itu memang benar. Nanti kita lihat di dalam Keluaran 30, saudaraku. Keluaran 30 ayatnya yang ke-11 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, ini kan zaman Musa ya, saudaraku, zaman Keluaran ya. Ayat 11 itu, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, ini kan pendaftaran, saudara, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Nah, ini aturan, saudara. Ya, kita nggak perlu bertanya mengapa demikian. Ini aturan yang dari Tuhan kepada Musa. Ini bukan perjanjian lama, saudara. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, jadi maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya
jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Jadi pendaftaran itu menurut firman ini, saudaraku, itu nggak boleh dilakukan sembarangan. Karena pendaftaran itu menuntut akan pembayaran nyawa dari tiap-tiap warga Israel atau orang Israel yang didaftarkan. Nah, ayat 13, inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus, shikal ini 20 gera beratnya, setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam kitab Bilangan, 20 tahun ke atas itulah mereka yang bisa berperang, saudara. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Yoab dan timnya itu, karena Yoab kan diperintah ya, untuk menghitung. Yang dihitung memang yang 20 tahun, tapi bagaimanakah dengan pembayaran? Akhirnya tulahlah yang akan mengenai mereka. Makanya Yoab kan berkata seperti tadi itu ada dasarnya, saudara. Yoab berkata, mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Jadi seharusnya kalau ada pendaftaran ya harus bayar mereka. Tapi karena Daud itu raja, dia punya kuasa, punya otoritas, ya diperintahkan saja. Motivasinya apa? Barangkali tadi, dia bangga, dia sombong, dia merasa ingin tahu kekuatanku seberapa. Tapi dia mengabaikan akan firman tadi. Ya, jadi kalau setiap kali perhitungan harus ada penebusan bagi nyawa-nyawa mereka. Demikian, saudaraku. Jadi dari Keluaran 30 tadi kita memperlengkapi akan kisah ini. Saya kira saudara akan lebih bertambah pengetahuan melalui Suara Gembala kali ini. Tuhan Yesus memberkati.